Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada narasumber kita, Mas Eko Surya Prasetyo, dan juga rekan saya, yakni Ratu Julijah, yang pada malam hari ini kami akan melaksanakan diskusi mingguan melalui akun Dames Juris. Pada malam hari ini kami akan melakukan diskusi berkaitan dengan penelitian berupa tesis yang dikerjakan oleh Mas Eko Surya Prasetyo yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban lubang bekas tambang. Nah, dalam contoh kasus yang disampaikan oleh Mas Eko secara garis besar yang nantinya akan dijelaskan secara rinci, bahwasannya awal mula adanya izin usaha pertambangan dalam hal ini yakni korporasi melakukan sewa menyewa terhadap masyarakat di daerah tersebut, dalam hal ini di Kalimantan Timur, yang kemudian dilakukannya suatu izin usaha pertambangan. Yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah pasca adanya usaha pertambangan ini tidak dikembalikannya lahan yang semula berbentuk sawah namun menimbulkan suatu bentuk dampak berupa korban jiwa dan juga dampak lingkungan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan di sini, Mas Eko, bahwasanya apa sih yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang lainnya? Sebab kalau kita baca bahwasannya jaminan reklamasi terhadap lubang bekas tambang ini sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Minerba dan juga peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jaminan reklamasi. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya? Terima kasih, saya persilahkan kepada narasumber untuk memaparkan penelitiannya. Ini jadi ngobrol aja atau share screen ya? Ngobrol aja Boleh deh ya. ngobrol, Nanti boleh kalau saya ada, share screen. ada kayak gede. Nanti kalau ada sesuatu yang ingin aku tampilin, boleh izin ya, yang di akunku satunya itu bisa dikasih akses gitu ya, Holly. Ya, boleh Mas. Iya Boleh kan sekali. khawatirnya nanti ada kata-kata yang panjang terus kemudian nggak ketangkep gitu, lebih enak kan kalau ditampilin gitu. Iya. Oke, kalau yang ditanyain ya, nah tadi itu benar banget Holly itu. Jadi kan sebenarnya kan ini penelitiannya nggak penelitian putusan juga kan, karena kan tatarannya tesis. Kalau yang skripsi biasanya kan kita kaji satu putusan. Tapi kenapa kemudian saya ngangkat satu putusan ini? Karena memang kajian seperti ini menurut saya ya, sepanjang pencarian saya belum menemukan gitu hal-hal yang sangat relevan, sangat cocok sekali dengan judul saya gitu kan, terkait dengan pertanggungjawaban korporasinya. Nah, saya tuh sudah cari-cari gitu ya, Holly dan teman-teman, di Direktori Mahkamah Agung tuh di bagian sub pertambangan gitu, mulai dari halaman 1 sampai akhir, itu beneran nggak ada sebenarnya. Jadi korporasi itu nggak ada yang dipidanakan sejauh ini di Indonesia itu. Jadi kebanyakan yang dipidanakan itu perseorangan. Nah, itu pun kebanyakan ya karena tidak memiliki izin gitu kan. Jadi ibaratnya tiba-tiba ada orang ngelola suatu wilayah, terus kemudian dia tidak ada izinnya. Nah, salah satunya itu putusan yang Holly tadi sebutkan itu gitu. Jadi kan itu mereka cuman ibaratnya kesepakatan aja ya gitu. Ada sawah, terus kemudian dari si terdakwa ini dia izin ke pemiliknya. Aku pinjem nih sawahnya gitu. Nanti aku keruk, itu rencananya tuh 4 meter. Itu mau di tanahnya itu dijual untuk dijadikan genteng dan lain-lain gitu kan. Terus kemudian di pertengahan jalan ternyata masyarakat itu tidak sepakat gitu. Karena ternyata trailer yang digunakan itu merusak jalan warga gitu kan. Terus tidak ada kesepakatan juga, tidak ada persetujuan dari kelurahan gitu. Tetapi titik tekannya bukan karena tidak ada izinnya ya, karena saya mengangkat kasus ini terkait dengan lubang bekas tambangnya. Nah, ketika si pelaku usaha itu tidak lagi melanjutkan ya, karena tadi ada protes dari warga itu kan nyisakan lubang tuh, lubangnya itu 3 meter, aslinya kan 4 meter, tapi karena tidak berhasil, sisanya 3 meter. Nah, karena dia udah nggak dikasih kesepakatan, udah ada izinnya kan sama warga, jadi kan dia tinggal tuh. Nah, 3 meter itu kan dalam ya teman-teman ya. Tinggi kita kan 1,5, 2 meter itu udah tinggi banget ya. Kebanyakan luar negeri kan gitu. Nah, 3 meter itu dibiarkan menganga, terus kemudian
hujan kan pasti ada genangan. Terus kemudian di sana itu tidak dipasangin pagar, tidak ada pengamannya. Nah, sampai akhirnya ada 4 bocah itu kan. Dia kan main-main di sana kan, ibaratnya itu kayak kolam renang kan bagi mereka kan, bagi anak-anak kita gitu kan. Menarik banget nih, ada air gitu. Tapi ternyata dari sana mereka terjatuh dan akhirnya meninggal. Nah, berangkat dari putusan ini, karena memang tidak ada putusan-putusan lain, saya tertarik untuk mengkaji terkait dengan pertanggungjawaban korporasinya. Nah, kalau di putusan ini, dia itu kan sebenarnya didakwakan alternatif ya. Yang pertama itu, alternatif pertamanya itu tidak memiliki izin usaha pertambangan. Terus alternatif keduanya itu karena menyebabkan kematian yang diakibatkan kelalaian. Nah, oleh hakim itu dia dikenakan yang pasal 359 itu, kematian karena kelalaian gitu. Jadi dia meninggalkan lubang terus dikenakan 359. Nah, muncul kan pertanyaan di kepala kita gitu. Loh, kalau korporasi gimana ya gitu kan? Sedangkan KUHP kan tidak mengatur korporasi itu gitu kan. Kalau di KUHP kan di dalam kajian saya itu kalau secara bahasa gitu kan, ini kan hasil dari terjemahan dari Belanda ya gitu ya teman-teman. Nah itu kan sebutannya barang siapa, barang siapa. Nah barang siapa itu masih ditujukan kepada perorangan gitu. Terus kemudian ada juga pasal 59 ya di KUHP itu. Jadi pengurus itu tidak bisa dikenakan pidana. Maksud saya ketika terjadi suatu pemidanaan oleh perusahaan yang dikenakan itu pengurusnya, tidak kepada perusahaannya. Jadi memang KUHP kita kan memiliki kelemahan, yaitu tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Nah, kemudian dari sana muncul tuh undang-undang khusus kan, banyak sekali undang-undang khusus yang di dalamnya sudah memperluas maksud dari setiap orang itu siapa. Jadi setiap orang itu kan tidak hanya manusia saja, tetapi juga bisa badan hukum, ataupun non badan hukum yang kemudian kita sebut biasanya dengan korporasi gitu. Nah, di dalam korporasi di kajian saya itu mungkin bisa sharekan sedikit ya. Tunggu Mas, ini saya mungkin ada sedikit Ya ya, boleh. pertanyaan ini. Berarti dapat dikatakan bahwasannya ya, implementasi daripada PP, PP mengenai kalau tidak salah PP nomor 78 tahun 2020 tentang reklamasi dan pasca tambang ini dapat dikatakan sebagai PP yang tidak secara empiris tidak terlaksana begitu ya. Karena kalau kita lihat dalam PP tersebut diatur mengenai reklamasi dan juga pasca tambang yang dimana ketika adanya suatu bentuk dampak baik secara lingkungan maupun korban jiwa, maka pemegang izin usaha pertambangan tersebut dapat dilakukan suatu bentuk pemidanaan seperti itu. Maksudnya ini ada aturan yang mengatur tapi tidak terlaksana, ataukah ini mungkin belum kuat untuk dikategorikan sebagai pasal yang dapat dikenakan pidana bagi izin usaha pertambangan tersebut, yang memiliki izin usaha pertambangan tersebut, begitu? Iya, nah benar banget Oli. Jadi kan memang konsep sekarang di Undang-Undang Minerba ya, undang-undang terbaru kita itu sudah mengatur konsep terkait reklamasi dan pasca tambang, gitu kan. Jadi reklamasi itu kan pengembalian fungsi gitu ya, pengembalian fungsi lingkungan sebagaimana sebelumnya. Karena memang pertambangan ini kan daya rusaknya luar biasa ya teman-teman gitu ya. Kalau kita ngetik pertambangan gitu biasanya yang muncul di Google kan kayak cekungan-cekungan yang sangat dalam gitu kan. Terus misalnya biasanya dari gunung yang di Papua yang dulunya gunung emas gitu, Grassberg, pada akhirnya jadi seperti cekungan dalam. Itu kan sangat luar biasa ya fungsi kerusakan pada fungsi lingkungan itu. Maka memang ada kewajiban yang dinamakan reklamasi tadi itu, reklamasi dan pasca tambang. Kalau reklamasi ini kan pengembalian fungsi lingkungannya. Kalau yang pasca tambang ini tidak hanya fungsi lingkungannya, tetapi juga fungsi sosialnya. Nah, memang benar dalam peraturan turunannya gitu ya, untuk punya izin usaha pertambangan itu prosesnya tidak mudah sebenarnya Holia. Banyak banget sih yang harus direncanakan juga. Salah satunya memang perencanaan pada reklamasi dan pasca tambang itu. Tidak hanya rencana, tetapi mereka juga wajib ngasih jaminan gitu loh. Jadi perusahaan itu setorin uang gitu, setorin uang ke bank yang disediakan oleh negara, itu uangnya itu sebagai jaminan gitu. Jadi nanti kalau misalnya
mereka sudah selesai, untuk lihat nih, mereka udah ngelakuin reklamasi dan pasca tambang atau belum gitu. Kalau misalnya mereka sudah ngelakuin, uang jaminannya tuh bisa dikembaliin gitu. Jadi intinya kan mereka itu ngebalikin fungsi awalnya gitu loh. Kalau memang udah balik seperti awal ya jaminannya dikembaliin gitu. Tapi kalau seandainya mereka lalai gitu ya, mereka ninggalin, kan negara punya nih uang jaminan nih. Nah, uang jaminannya ini yang dipakai untuk mengembalikan fungsi tersebut. Tetapi memang fakta-fakta yang ada itu tidak kemudian 100% ya pemegang IUP itu setorin uang gitu loh. Jadi ya memang ya bisa dikatakan ya ada peraturannya, tetapi memang tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu. Jadi memang persentasenya eh, kalau bisa gitu ada ya persentasenya itu sangat rendah gitu loh. Mereka yang setor uang itu ke negara gitu. Jadi kalau mereka nggak setor uang, terus kemudian dia tinggal kan negara juga bingung ya. Ini uangnya pakai uang siapa nih buat kembaliin fungsinya itu gitu. Nah ini yang kemudian ketika banyak tidak berjalan fungsinya itu, terus kemudian mereka juga semakin menjadi-jadi ya, semakin meninggalkan lubang bekas tambangnya seperti itu, kemudian meninggalkan banyak korban. Ini yang ternyata belum tercover di dalam Undang-Undang Minerba itu. Undang-Undang Minerba itu yang terakhir itu hanya memberikan sanksi ketika mereka tidak menjalankan reklamasi dan pasca tambang, terus kemudian mereka wajib juga setor dana jaminan reklamasi itu. Tetapi ketika tidak dilakukannya reklamasi dan pasca tambang itu menyebabkan korban, itu yang tidak ada pemidanaannya gitu. Itu yang kemudian saya usung untuk menjadi suatu bentuk reformulasi nih gitu. Karena selama ini sudah nggak berjalan, terus kemudian ketika terjadi korban pun tidak ada pemidanaannya gitu loh. Seperti yang dicatat oleh Komnas HAM juga ya, bahwa sampai saat ini ada 39 orang nih yang meninggal. Meninggalnya itu ya gara-gara jatuh di lubang tambang itu. Tetapi faktanya tidak ada korporasi yang dipidana saat ini gitu. Dan ketika saya baca undang-undangnya ya memang ada kelemahan di situ gitu. Bahwa tidak mengatur ketika perusahaan itu terjadi dan meninggalkan lubang bekas tambang hingga mengakibatkan korban di dalamnya gitu. Titik tekan undang-undang minerbanya itu hanya nggak ngelakuin reklamasinya gitu. Tapi kalau nggak ngelakuin reklamasi dan kemudian mengakibatkan korban, itu tidak ada pemidanaannya gitu. Ya, baik. Terima kasih, Mas Eko. Silahkan untuk share screen. Oke. Mas, ini sebelum dijelaskan mengenai dalam share screen ini, saya ada satu pertanyaan sebenarnya, Mas. Ini. Boleh. Nah, sebelum saya lupa ya nanti di tengah-tengah ini pertanyaan saya itu apakah jaminan jadi gini, pemilik daripada izin usaha yang telah memiliki izin usaha pertambangan sebelum ia mendapatkan izin usaha pertambangan itu kan dia diharuskan untuk memiliki jaminan reklamasi atau memberikan jaminan reklamasi kepada pemerintah daerah yang nantinya pemerintah daerah, korporasi dan juga kepolisian memiliki kewenangan untuk menutup kembali lubang daripada bekas tambang. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah ketika korporasi telah membayar jaminan reklamasi tersebut secara serta-merta telah menghapus adanya tanggung jawab pribadi bagi korporasi ketika nantinya pasca daripada selesainya usaha pertambangan ini menimbulkan korban jiwa dan juga izin lingkungan. Jadi apakah jaminan reklamasi di awal itu justru dominan akan membuat korporasi ini melupakan tanggung jawabnya pasca selesainya usaha pertambangan itu, Mas? Iya, iya, bagus ya. Nah, ini nih, ini kan setidaknya ada skema nih ya. Jadi teman-teman bisa bayangin ya. Jadi untuk sampai dapat izin itu kan harus punya rencana kan. Terus Iya, kemudian mereka harus setor juga tuh jaminannya. Tapi iya, memang seperti yang aku sampaikan tadi ya, ini kan jaminan ya teman-teman. Jadi dengan jaminan ini tidak kemudian menghapuskan kewajibannya dia, Holly gitu. Jadi tidak menghapuskan kewajiban dia untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang. iya, Kenapa? Karena mereka setiap tahun juga harus bikin laporan gitu. Jadi kan ada rencananya nih
Nah, reklamasi kan ini dilakukan sepanjang proses pertambangan berjalan. Nah, mereka tuh ada kewajiban tiap tahun itu bikin laporan. Laporannya itu sudah sesuai nggak sama rencanamu gitu ya. Sesuai nggak sama rencana yang awalnya kamu submit nih. Kamu tahun pertama setelah nyelesain ini kamu harus tutup gitu. Nanti setelah ini laporannya seperti apa gitu. Nah, dari laporan itu nantinya pemerintah pusat, provinsi, atau daerah itu bisa menilai gitu. Kira-kira reklamasinya sudah berhasil atau tidak. Kalau seandainya dinyatakan berhasil, mereka juga boleh mengajukan pengembalian jaminan gitu. Jadi misalnya ini kan sudah ngelakuin reklamasi nih. Ini reklamasinya kira-kira kurang lebih biayanya sudah 30% dari jaminan yang ditaruh di awal. Jadi mereka bisa minta pengembalian 30% gitu. Sampai kemudian nanti kalau sudah selesai operasi produksinya, kalau benar-benar selesai 100% ya uangnya dikembalikan gitu. Jadi ya intinya dengan setor uang itu mereka itu tidak kemudian lepas tangan gitu sih Hol gitu. Jadi mereka setelah setor uang ya tetap mereka punya tanggung jawab untuk melaksanakan rencana reklamasinya itu gitu. Baru nanti kalau misalnya sampai mentok, sampai evaluasi, pemerintah mengatakan bahwa mereka ini nggak berhasil melakukan reklamasi pasca tambangnya, baru uang jaminan itu dikeluarin buat mengundang pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban mereka melakukan reklamasi dan atau pasca tambang itu gitu. Nah, kalau seandainya nanti mengundang pihak ketiga ternyata butuh biaya lebih kan, dana jaminan yang dia simpankan di awal itu ternyata kurang, mereka tetap berkewajiban untuk menambahi kekurangannya gitu. Jadi ya konsepnya ini kayak insentif awal gitu aja sih Hol gitu. Jadi setidaknya dia ini ngasih duit kirim jaminan itu menunjukkan gitu loh bahwa mereka itu punya kemauan gitu kan, punya komitmen untuk kemudian melaksanakan kewajibannya melakukan reklamasi tadi gitu. Kalau kita lihat secara konsep ya, secara konsep ini sebenarnya berdasarkan OECD gitu. Sudah jadi konsep internasional. Ada yang namanya prinsip polluters pay apa itu ya? Polluters pay principle gitu ya. Jadi prinsip bahwa yang buat polusi gitu ya, pihak yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dia yang wajib bayar gitu. Jadi mereka itu store uang dulu untuk kemudian sebagai preventif ketika nanti terjadi kerusakan lingkungan, negara tinggal mengeluarkan uang jaminan tersebut gitu. Nah, dari sini kan bisa kelihatan ya bahwa yang pertama kan ada rencana tadi, terus kemudian ada penyetoran, nanti bisa ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaannya ini pun ada pelaporannya. Pelaporannya itu pun dilakukan evaluasi. Nah, evaluasinya bisa dua hal. Kalau ternyata memenuhi standar keberhasilan, uang jaminannya dikembalikan. Kalau tidak memenuhi standar keberhasilan, ya pemerintah bisa menggunakan jasa pihak ketiga dengan menggunakan uang jaminan tadi. Nah, kalau sudah selesai 100% baru lahannya dikembalikan kepada negara gitu. Nah, ini ya, ini yang tadi disebutkan Holly juga bahwa memang benar kita sudah punya PP terkait dengan reklamasi dan pasca tambang. Nah, di dalamnya tuh sebenarnya juga sudah ada ya sanksi administrasinya ya Hol terkait peringatan tertulis, penghentian sementara hingga pencabutan IUP, IUPK atau IPR gitu. Tapi menurut saya ini kan eh, suatu tindak pidana ya ketika dia tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sampai kemudian merenggut nyawa orang lain, kan ini bertentangan ya dengan fungsi hukum pidana itu sendiri ya, yaitu salah satunya yaitu untuk melindungi jiwa manusia gitu kan, untuk melindungi kehidupan manusia gitu. Maka dengan kajian saya ini menunjukkan bahwa mereka ini layak untuk dikenakan pidana juga gitu. Karena ini ibaratnya ya kayak pembunuhan ya. Pembunuhan. Nah, di kajian saya juga saya kasih contoh gitu bahwa ternyata di Inggris itu ada yang namanya undang-undang terkait dengan homicide gitu ya, terkait dengan pembunuhan korporasi gitu. Jadi kan sekarang itu pembunuhan itu bukan orang aja ya. Kalau orang kan bunuhnya ya mungkin bisa pakai pisau atau pakai pistol kan
bunuhnya 1-2 orang. Tapi kalau udah korporasi yang melakukan pengabaian, korporasi yang melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, sangat besar sekali kan dampaknya. Seperti lubang tadi kan, lubang itu karena ini pertambangan kan lubangnya nggak 1 cm 2 cm ya, lubangnya gede banget. Kalau itu dibiarin ya terjadi orang-orang jatuh ke lubang tersebut, atau misalnya korporasi itu memproduksi hal-hal yang berbahaya, itu kan dampaknya juga besar banget kan bagi sosial yang ada. Nah, ini ada kajian juga gitu ya yang menunjukkan bahwa penelitian dari BPK menunjukkan bahwa yang sudah menempatkan jaminan itu hanya sekitar 28%. Bahwa ternyata di tahun 2019 itu yang belum menempatkan jaminan reklamasi dan pasca tambangnya itu 72% gitu. Ini kan juga jadi gambaran ya buat kita ya. Ya pantes lah gitu ya. Ternyata banyak banget lubang-lubang dibiarin ya karena ternyata mereka tidak memenuhi jaminan pertambangan tadi. Ini juga, nah ini data terbaru ya dari Kompas menyatakan tahun 2020 bahwa ternyata lubang itu banyak banget kan ini. Yang terbanyak itu misalnya Kalimantan Timur tuh bisa sampai 1.735 lubang gitu kan. Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Jambi gitu. Nah juga bisa kita bayangin ya seperti yang saya sampaikan tadi itu kan lubangnya nggak kecil-kecil gitu loh, lubangnya udah gede-gede, jumlahnya juga banyak. Kalau ini tidak ditangani dengan serius ya semakin banyak anak-anak korban-korban yang kemudian jadi korban di lubang-lubang tersebut. Nah ini nih, ini yang aku maksud ya, Hol. Jadi memang di undang-undang saat ini nih ada pasal 161D ayat 1 ya, bahwa orang yang tidak melaksanakan reklamasi dan atau pasca tambang dan atau penempatan dana jaminan reklamasi dan atau dana jaminan pasca tambang ini sudah bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta gitu. Tetapi bagi saya ya muncul suatu ide gitu, muncul suatu kejanggalan gitu ya. Ini kan yang nggak dipidana kan cuman kalau nggak melaksanakan reklamasi dan pasca tambangnya gitu loh. Kalau misalnya tidak melakukan reklamasi dan pasca tambangnya tidak dilaksanakan justru menyebabkan korban, itu kan juga bagian dari pemberatan pidana gitu. Maka saya mereformulasi perlu ada tambahan pasal di dalamnya. Jadi seperti ini gitu. Jadi ada satu ayat tambahan gitu ya. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu mengakibatkan kematian seseorang, ya ada pemberatan pidana penjara dan denda gitu. Meskipun angka-angka ini juga dilematis ya di dalam hukum pidana kita ya. Kadang angka-angka itu kadang pidananya terlihat berat tapi angkanya lebih kecil daripada itu PR lain sebenarnya, PR lain. Tapi setidaknya dari pasal ini nunjukin gitu loh bahwa nggak cuman tidak melaksanakan saja gitu loh, tapi kalau sampai mengakibatkan kematian ya itu wajib ada pemberatan di dalamnya gitu. Kalau kita cuman pakai ayat 1 doang kan berarti kita nganggep orang mati atau ada orang mati atau tidak itu sama aja kan gitu loh. Jadi saya berpikiran untuk ada pemberatan di dalamnya itu. Iya. Itu kali kira-kira. Mau sedikit bertanya ya Mas ya, mungkin sebelum melanjutkan. Begini, saya pernah membaca beberapa literatur mengenai pasca adanya usaha pertambangan ini, salah satunya karena tidak terlaksana dengan baik mengenai reklamasi pertambangan tersebut, maka ada yang mengusulkan akan dibentuk suatu komisi independen, Mas. Dalam hal ini untuk mengelola dana jaminan tersebut memang benar akan memulihkan lubang daripada bekas usaha pertambangan tersebut. Nah, nanti sifat daripada komisi independen tersebut sifatnya ad hoc. Pada saat dibutuhkan saja, ia akan dibentuk, dan setelah selesai mengelola jaminan reklamasi tersebut, maka lembaga tersebut akan dibubarkan seperti itu. Nah, menurut pandangan Mas Eko bagaimana Mas dengan
literatur yang saya baca tersebut menyatakan sedemikian rupa. Menarik, menurut saya juga sepakat sih terkait dengan pengelolaan uang jaminan tadi itu. Tetapi memang yang perlu digarisbawahi seperti yang saya sampaikan di awal ya, bahwa ternyata penelitian dari BPK tahun 2019 itu 72% itu belum bayar gitu loh. Jadi apa yang mau dikelola gitu loh kalau orangnya sendiri belum bayar gitu. Jadi memang ya PR pertamanya itu ya di awal pemberian izin gitu loh. Jangan sampai kita itu ngobrol izin usaha pertambangan tapi mereka tidak menempatkan jaminan gitu. Kalau mereka dikasih izin tapi mereka belum menempatkan jaminan, tugasnya dari komite juga uangnya siapa yang mau dia atur gitu kan. Ya. Jadi ya memang jadi memang ya uang jaminannya itu harus dipastikan dulu bahwa memang benar-benar IUP itu diberikan ketika setor jaminan gitu loh. Jangan kemudian IUP-nya itu diobral aja, terus kemudian ketika terjadi permasalahan baru nih kita gelabakan. Uangnya dari mana? Dia belum bayar uang jaminan nih gitu. Tapi komisi itu penting banget sih untuk benar-benar independen, untuk benar-benar bisa mengatur keuangan yang ada gitu. Kalau semuanya diserahkan ke pemerintah kan juga bisa jadi kurang efektif ya sepanjang komisinya itu bisa berintegritas sih. Khawatirnya kita belakangan ini kan banyak lembaga, tapi justru jadi pintu masuk korupsi kan, itu sih yang susah. Ya. Jadi harapannya kita bikin komisi itu untuk menyelesaikan permasalahan, tapi malah komisinya yang bermasalah gitu. Menurut saya menarik ya, sepanjang itu memang bisa dilaksanakan dengan baik, uang jaminannya ada, dan kita memiliki ketegasan ya kepada pemegang IUP tadi itu. Sebenarnya begini Mas, saya ingin sedikit mengomentari atau menyampaikan kritik bahwasanya dalam hal ini yang salah sebenarnya langkah awalnya Mas, karena sebelum izin usaha pertambangan tersebut dikeluarkan itu kan dalam PP, dalam Undang-Undang tentang Minerba, dalam Kitab Undang-Undang Bidang juga sampaikan bahwasanya harus adanya jaminan reklamasi terlebih dahulu yang harus dikeluarkan seperti itu. Nah, tapi banyaknya kasus di sini adalah ternyata jaminan reklamasi tersebut hanya diberikan setengah atau 70%. Makanya tidak terlaksananya suatu bentuk pembenahan atau pengembalian daripada lubang bekas pertambangan tersebut di sini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa tidak ada apa ya Mas, garis bawah terhadap izin pertambangannya? Mengapa kita hanya berfokus kepada korporasinya pasca melakukan izin usaha pertambangan? Kenapa kita tidak melihat awal daripada izin tersebut dikeluarkan seperti itu? Menurut pandangan Mas Eko bagaimana, Mas? Iya, benar banget sih. Saya juga mengakui gitu ya, bahwa di dalam kajian ini, hukum pidana itu juga ultimum remedium ya teman-teman, itu udah ilmu umum banget gitu, bahwa memang pidana ini di belakang gitu. Tetapi kenapa perspektifnya saya ke sini ya, karena memang linier sama jurusan saya sih, Oli, lebih tepatnya kan ya, terkait dengan hukum pidananya gitu. Terlepas nanti teman-teman administratif ada yang mengkaji lebih jauh, itu sangat bagus sekali gitu. Tetapi memang saya ingin mengangkat di hukum pidananya karena di akhirnya itu juga sangat bermasalah gitu kan. Jadi memang kajian ini tidak kemudian menafikan pentingnya sanksi administratif, tidak menafikan fungsi preventif ya terkait dengan perizinan tadi, itu penting banget memang. Di awal itu memang harus dipastikan bahwa jaminannya lengkap, terus kemudian izin usahanya itu diberikan secara benar gitu ya, tidak hanya asal-asalan diberikan. Pasti kalau itu dilaksanakan dengan baik, uang jaminannya juga dijaga secara akuntabel dan transparan, bisa jadi tidak sampai ada lubang tadi, tidak sampai terjadi korban tadi itu gitu. Tetapi ketika saat ini sudah terjadi dan melihat ada ketidakefektifan di awal, menurut saya tetap penting gitu. Ada sanksi pidana, penting ada kriminalisasi juga gitu kan. Jadi ini juga menutup celah di akhir gitu ya, celah beberapa permasalahan dosa-dosa kita tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Sepanjang pelaksanaan yang tidak baik ini, ternyata efeknya masih ada kan sampai saat ini. Kita juga menyiapkan instrumen di sana gitu. Di samping kita juga terus membenahi administratifnya tadi itu gitu. Jadi kalau misalnya nantinya hukum pidana reformulasi yang saya ajukan ini tidak dilaksanakan, ya
alhamdulillah juga kan ya. Kita kan sebenarnya bikin hukum pidana ini juga kemudian harus dilaksanakan kan, tidak kan. Jadi kan fungsi dari hukum ini kan untuk menjaga ketertiban. Nanti kalau sudah sampai banyak holes-nya, banyak celahnya, yang awalnya kita tujuan ketertiban tapi ternyata tidak tertib, baru kita menghadirkan hukum pidananya gitu. Jadi hukum pidananya menurut saya penting juga dihadirkan sepanjang kita untuk menjangkau hal yang tadi itu ya, untuk menjangkau penting banget kita itu melindungi warga negara kita gitu loh. Jadi tidak cuma dilihat administratifnya, tapi juga korbannya itu harus dipertimbangkan untuk pengenaan pidananya tadi. Gitu kali. Iya Mas, sedikit menambahi karena konsep daripada menghilangkan nyawa seseorang sejatinya telah diatur ya Mas ya dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimana dalam hal ini subjek hukum yang ditujukan dari pasal 359 itu orang dan juga badan hukum. Dalam hal ini adalah korporasi. Ya Mas, kalau kita lihat, kalau kita waktu S1 selalu belajar mengenai unsur-unsur ya Mas ya, unsur-unsur pemidanaan. Misal unsur-unsur pasal 359 bahwa adanya unsur kelalaian. Nah, dalam hal ini kemudian yang kedua adanya wujud perbuatan tertentu, yang ketiga adalah adanya suatu kematian orang lain, yang keempat adanya hubungan kausal. Jadi ada wujud dan ada wujud perbuatan dan juga sebab daripada ada suatu wujud perbuatan itu. Nah, yang menjadi pertanyaan begini Mas, kenapa sejauh ini tidak adanya suatu bentuk pemidanaan bagi korporasinya? Kenapa kalau korporasi kan memang sistemnya hierarki dalam korporasi kan, yang menjadi direktur dan dewan komisaris yang bertanggung jawab. Namun dalam hal ini sebenarnya korporasi badan hukumnya itu dapat dikenakan pidana juga gitu Mas. Kenapa kok hanya dewan komisaris dan juga direksinya? Karena kalau kita lihat korporasi sebenarnya memiliki tanggung jawab secara hukum sebagai subjek hukum untuk mendapatkan pemidanaan akan hal ini, begitu Mas. Kalau yang terkait kajian saya ya, yang seperti saya sampaikan, ternyata memang ada kekosongan hukum, khususnya terkait dengan reklamasi tadi itu kan, khususnya ketika mengakibatkan orang meninggal tadi gitu. Tapi kalau seandainya tidak ada orang yang meninggal, seandainya dia hanya tidak melaksanakan reklamasi dan atau pasca tambang, sebenarnya sudah bisa Holly gitu. Jadi di Undang-Undang Minerba itu yang tadi terkait dengan pasal 161 itu kan setiap orangnya sudah diperluas ya. Jadi setiap orangnya tidak hanya manusia, tetapi juga badan hukum atau non-badan hukum. Seharusnya bisa, tetapi memang faktanya tidak mudah ya memang. Sebenarnya bukan tidak mudah juga sih kalau menurut saya. Memang masih belum ada kemauan dan kemampuan yang luar biasa sih kalau menurut saya gitu. Sebenarnya kan isu-isu terkait dengan pemidanaan korporasi ini sudah banyak gitu ya. Tapi memang itu juga sih yang menurut saya memang agak menarik ya. Kenapa saya cari di Direktori MA itu kok belum aja di korporasi yang dipidana pakai Undang-Undang Minerba nih, gitu kan. Tapi sebenarnya secara konsep bisa gitu. Tetapi memang ya itu mungkin di tataran penerapannya itu jaksa kita atau penegak hukum kita itu masih mengalami kesulitan ya terkait dengan pembuktiannya. Entah mengalami kesulitan, entah mereka tidak ada kemauan, entah ada hal yang lain, itu di luar jangkauan saya ya. Saya juga belum meneliti secara empiris seperti itu. Tapi secara konseptual bisa Holly gitu. Tapi pengenaannya dengan menggunakan Undang-Undang Minerba ya Holly gitu. Karena yang di pasal 359 itu kan KUHP ya. Nah itu kan subjeknya orang gitu. Jadi kalau korporasinya ingin dipidana, kaitannya dengan pertambangan ya menggunakan Undang-Undang Minerbanya, tidak dengan menggunakan pasal 359 tadi. Gitu. Ya, berarti dalam penelitian ini Mas Eko memberikan rekomendasi revisi Undang-Undang Minerba ya Mas ya, dengan memasukkan pasal 161A, menambah Iya, 161 ayat 1A itu. Iya, menambah unsur gitu kan. Jadi kalau yang di ayat 1 kan unsurnya itu kan tidak melaksanakan reklamasi dan atau pasca tambangnya saja. Tetapi saya menambahkan unsur lain nih. Tidak hanya tidak melaksanakan reklamasi dan atau pasca tambang, tetapi juga ada unsur yang mengakibatkan korban terhadap pelanggaran dari ayat 1 tadi itu. Konsekuensinya ada pemberatan pidananya tadi itu, yang terkait dengan pidana penjara dan atau dendanya tadi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin Ratu mau bertanya berkaitan dengan penelitian yang disampaikan oleh Mas Eko, seperti itu.
Soalnya Kayak tadi ujian tesis ya. iya, sebelum memulai diskusi ini, sebelum memulai diskusi ini sudah, oh saya nanti mau bertanya gitu Mas, sampai sama Ratu. Mungkin ya Boleh, aku boleh. potong nanya, tapi kan kayaknya Mbak Holi itu nyambung, terus jadi aku tuh ikut menikmati Mbak Holi nanya, Mas Eko jawab, aku dia di ini, jadi aku tuh nyimak gitu dari tadi. Sebenarnya Ratu tuh mau ikut diskusi juga dari tadi, makanya ya udah tunggu aja giliran deh, mungkin nanti dipersilakan sama. Tapi kalau Gimana? Mas jangan ngerasa kayak di ini dong, kayak di uji bimbingan skripsi, Enggak bimbingan kok, tesis. kita ngobrol kan dari tadi. Ini mau nambah tuh, ini penelitiannya mau nambah ke skripsinya Mas Eko ini malahan, jadi nggak boleh kapok ini soalnya. Gitu. Enggak ngobrol kan dari tadi juga kita Iya. asik kan. Jadi kan sebenarnya gini Mas, aku tuh punya beberapa pertanyaan, tapi sebagian dari pertanyaan aku tuh kan sebenarnya sudah dijelaskan sama Mas Eko. Tapi mungkin begini, kalau kan sebenarnya tadi kan kita mungkin ngobrolnya santai aja, mungkin kita juga tidak terlalu teoritis karena memang ini kan sebenarnya lebih ke edukasi kan ke teman-teman semua. Sebenarnya ada hak kita, ada kewajiban kita, ada haknya korporasi dan ada kewajiban korporasi. Tapi kalau misalnya kita dilihat kan begitu selesai tadi kan dijelaskan bahwa ketika selesai dilakukan reklamasi dan juga kegiatan pasca tambang, kemudian lahan tersebut itu kan dikembalikan ke negara. Tapi jujur kan sebenarnya kerusakan lingkungan itu kan sebenarnya tidak dapat dipulihkan bim salah bim dapat selesai dalam 1 tahun, tapi bisa saja dia tuh berkelanjutan. Bahkan walaupun setelah kita reklamasi ternyata ada saja faktor-faktor yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sebelumnya itu telah dirusak gitu kan Mas. Jadi sebenarnya sejauh mana sih tanggung jawabnya korporasi setelah dia itu melakukan reklamasi? Apakah sepanjang dia ini masih memegang izin IUPK ataukah setelah dia ini selesai memegang izin IUP kita tuh masih dapat meminta kamu tuh masih harus tanggung jawab di sini, kamu tuh belum tuntas atau enggak mungkin ya setelah dia tuntaskan lalu kemudian udah dianggap ya udah ini selesai ya reklamasi udah selesai atau fungsinya udah selesai, tapi di kemudian hari terjadi lagi kerusakan di tempat yang sama dan itu juga tidak terlepas dari kerusakan yang sebelumnya, itu gimana kalau gitu Mas? Iya benar. Ya, jadi benar banget. Jadi sebenarnya tuh kita ngelakukan reklamasi itu kan nggak bisa yang ngembaliin 100% ya. Kita tuh udah pasti ada kerusakan, pasti konstruksi tanahnya berbeda, terus zat-zat hara di dalamnya tuh sudah pasti berbeda kan. Terus dengan penggunaan zat-zat kimia yang luar biasa tuh yakin banget nggak mungkin kembali 100% gitu. Tapi itu memang ada standar keberhasilannya ya Mbak Ratu gitu. Jadi di rencana itu kan di rencana reklamasi dan pasca tambang itu ada salah satu unsur terkait dengan tingkat keberhasilannya nih gitu. Jadi sebenarnya konsep reklamasinya tuh saat ini banyak sebenarnya, tidak hanya ditutup lubangnya. Ternyata kita bisa dengan menggunakan standarisasi, dengan menggunakan filterisasi terkait dengan kondisi tanahnya itu. Bahkan sekarang ada konsep bahwa lubang-lubang itu boleh kok dibuat jadi tempat wisata gitu. Sepanjang memang airnya sudah bersih dari zat kimia gitu kan. Jadi memang benar-benar sudah sehat gitu, benar-benar sudah baik gitu. Terkait dengan tadi reklamasi itu, jadi kan reklamasi dan pasca tambang kan ada sebenarnya agak berbeda ya konsepnya meskipun berkaitan satu sama lain. Kalau yang reklamasi ini dilakukan sepanjang dia pegang IUP gitu. Jadi mereka itu berkewajiban untuk melakukan laporan tiap tahun gitu. Jadi reklamasi itu akan terus dilaksanakan sepanjang IUP-nya berjalan. Nah, kalau yang pasca tambang ini, dia dilakukan setelah pelaksanaan operasi produksinya selesai. Nah, itu jangka waktunya 30 hari setelah operasi produksi selesai nih. Misalnya dia bilang bahwa aktivitas produksinya selesai hari ini nih, berarti tanggal 24 bulan 11 itu harus benar-benar selesai reklamasi dan pasca tambangnya gitu. Nah, itu tugas dari pemerintah yang untuk menilai gitu. Apakah ini sudah sesuai dengan tingkat keberhasilan yang dia janjikan di awal atau tidak gitu. Jadi setelah 30 hari itu dievaluasi, kalau memang sudah berhasil 100%, ya dia terbebas sudah tanggung jawabnya. Oke, sudah selesai kerjaanmu untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang gitu. Jadi memang yang tricky dan punya peran penting itu ya pengawas kan, pengawas dari pemerintah provinsi, kabupaten atau kota itu gitu loh. Jangan sampai dia bilang 100% tapi dia sebenarnya nggak ngecek.
oke deh, pokoknya ngasih duit, oke, udah selesai gitu. Nanti setelah nanti setelah 31, loh kok kayak gini gitu kan. Nah itu kan perlu kajian lebih jauh ya gitu. Apakah ini hasil kelalaian dari pengawasnya atau kelalaian dari korporasinya itu gitu ya. Jadi memang bersinergi ya, memang di mana-mana emang kayak gitu nggak sih ya teman-teman ya. Jadi kebanyakan kan kita punya instrumen yang baik, tapi ternyata pelaksananya itu yang banyak lalai-lalainya itu juga berbahaya kan gitu. Jadi kalau reklamasi itu evaluasinya sepanjang dia pegang iup, kalau yang pasca tambang ya sampai 30 hari selesai operasi itu gitu. Jadi kalau sudah 30 hari selesai dan dinyatakan selesai ya terbebas tanggung jawabnya. Baru kalau ternyata di sana ada kecurigaan, misalnya dia melakukan gratifikasi atau kemudian dia melakukan manipulasi data atau dia melakukan manipulasi laporan, itu mungkin beda kasus lagi ya, bisa diungkap lagi nanti kalau ada unsur-unsur pidana yang lain. Itu kira-kira Ratu bisa diterima nggak atau masih ada yang ganjel nih? Bagus sekali, Mas. Menurut saya, Masnya ada pemikiran bahwa kapan sih dikategorikan sebagai pasca usaha Mas pertambangan? Eko jangan bilang gitu. Kenapa? Oh ya, Ratu ngomong tuh tadi nggak kedengeran. yang mungkin sinyalnya. Mas, ini Enggak, maksudnya Mas Eko jangan gitu. Pastilah bisa di mungkin sinyalnya Ratu ya agak ini terpotong-potong. Mas, ini saya ada pertanyaan, Mas. Nanti Ratu bisa meneruskan ya. Saya ada sedikit pertanyaan begini. Tadi kalau tidak salah memang Mas Eko menyampaikan bahwa rekomendasi untuk membenahi adanya pelanggaran terhadap pasca daripada adanya usaha pertambangan adalah perlu adanya penggantian ganti rugi sebesar 300 miliar. Yang menjadi pertanyaan saya, apa tidak ada, Mas, seperti pandangan untuk melakukan suatu bentuk ganti kerugian terhadap korban atau keluarga korban daripada anak yang secara fisik dia sudah menjadi korban di situ di lubang bekas usaha pertambangan tersebut, karena kan tidak hanya dampak terhadap lingkungan, Mas, tetapi kan nyawa seseorang begitu. Apa tidak, Mas Eko tidak ada pandangan pada saat itu bahwa perlu nih adanya suatu bentuk tanggung jawab terhadap keluarga korban seperti itu, Mas? Bagaimana? Iya, benar banget. Tapi sebenarnya kajian ini kan panjang ya, Holly ya, dan kawan-kawan gitu. Sebenarnya itu dua hal itu memang yang saya bidik gitu ya. Jadi yang pertama itu memang terkait dengan kriminalisasinya. Yang pertama kan aku kaji nih. Sebenarnya kenapa sih kok sampai korporasinya tuh nggak bisa disangkutin gitu. Ternyata ada kekosongan hukum. Nah aku bikin tuh reformulasi kriminalisasinya. Nah, di bab selanjutnya aku ngomongin terkait dengan penalisasinya gitu. Jadi kan percuma ya dia tuh dipidana tapi kemudian nggak ada sanksinya gitu kan. Iya, Ibaratnya jadi nanti juga kosong juga kriminalisasinya. ya, Nah, itu ada juga di hanya Nah, menghapus benar. Mas tanggung jawab pidana, tetapi tidak ada bentuk kerugian seperti itu ya, Mas. Iya, benar banget. Jadi itu ada di babku selanjutnya yang terkait dengan penalisasi itu gitu. Kalau yang penalisasi rumusan pertamaku itu kan hanya terkait dengan pidana dan dendanya saja. Nah, kita kan tahu ya kalau denda itu kan sebenarnya masuknya jadi PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak kan. Nah, itu juga jadi permasalahan kita dan banyak juga sih kajian-kajian kriminologi itu juga menyoroti itu kan. Sebenarnya kita nih yang jadi korban. Kenapa yang dapat uang itu malah negara? Iya, itu aku dari tadi mikir itu, Mas. Kenapa dari tadi kok negara pemerintah daerah, Mas? Kan pemerintah daerah seperti menteri, gubernur dan wali kota, Mas, kalau tidak salah ya di PP itu tentang jaminan reklamasi itu, iya 3 itu. Tapi kok nggak ada keluarga korban, itu loh Mas yang menjadi pertanyaan saya dari tadi itu. Nah, itu benar banget. Itu juga yang aku soroti di penalisasi itu. Jadi seringkali korban-korban saat ini kan tidak dilibatkan ya dalam sistem peradilan kita itu loh. Jadi ibaratnya korban itu cuman datang, oke, diperiksa sebagai keterangan korban, terus dia mengungkit-ungkit cerita lama lagi, tapi dia tuh tidak mendapatkan perlindungan yang baik
juga gitu betul. kan. Dalam proses pemidanaannya pun jaksa itu mungkin ada ya, tapi sejauh ini kayaknya jarang banget kan yang kayak gitu kan. Palingan jaksa ya normatif aja kan. Ya ini sanksi minimumnya berapa, sanksi maksimumnya berapa, tinggal dia ngevaluasi sama putusan-putusan sebelumnya, bikin rencana penuntutan yang disetujui oleh kepala kejaksaan, cukup gitu kan. Jarang banget jaksa itu diskusi kan sama korban. Kira-kira dia ini dipidana berapa ya? Kira-kira kamu bisa dapat uang nggak? Gitu kan hampir nggak ada kan selama ini kan. Ya mungkin ada sih. Mungkin saya yang belum tahu gitu. Tapi secara umum kan kayak gitu ya. Jadi ibaratnya korban itu cuman jadi pemberat saja, tetapi tidak diperhatikan hak-haknya gitu. Nah itu juga yang saya angkat gitu loh. Jadi kan ada konsep yang namanya restitusi ya, restitusi dan kompensasi. Nah kalau restitusi ini kan diberikan oleh pelakunya. Kalau kompensasi ini diberikan pihak ketiga atau negara gitu. Nah restitusi ini jarang banget memang yang dilaksanakan saat ini. Meskipun saat ini sudah ada undang-undang perlindungan saksi dan korban ya Hol gitu. Jadi kita bisa mengajukan restitusi dengan bantuan lembaga perlindungan saksi dan korban. Tetapi menurut saya itu juga coba ya ini ada sih gambarannya biar kelihatan. Nah sebenarnya ada nih ada 3 konsep gitu loh untuk kemudian mengajukan kerugian korban dari yang saya pahami ya. Jadi sebenarnya ada konsep hukum perdata kan, kalau misalnya kita merasakan ada kerugian dan kita ingin minta ganti kerugian, kita pakai sistem gugatan perbuatan melawan hukum. Ada juga pakai hukum pidana, dia bisa menggunakan penggabungan gugatan ganti rugi dengan proses pidananya. Ada juga dengan mekanisme pelindungan saksi dan korban. Tetapi menurut saya ya, ketika kita memahami konsepnya dan memahami tahapannya dengan baik, ini juga tidak menguntungkan bagi korban menurut saya. Misalnya di dalam hukum perdata ya, jadi kan kita sudah jadi korban, kita harus mengajukan gugatan lagi ke PN, masih ngeluarin duit kan. Terus kemudian di hukum pidana juga sama. Juga korban harus aktif menghubungi jaksa penuntut umum untuk mengajukan gugatan ganti ruginya. Termasuk juga dengan perlindungan saksi dan korban. Memang bisa kita minta bantuan ke LPSK, tapi kita harus nyiapin dokumen administrasi sendiri, misalnya terkait dengan biaya pengobatan, biaya tanggungan keluarga, itu kan juga cukup melelahkan korban ya. Korban udah jadi namanya korban juga sudah merasakan kerugian material imaterial, tapi juga harus disibukkan lagi sama hal-hal seperti ini gitu. Terus kemudian oleh karena itu saya juga mengangkat terkait dengan konsep tadi itu, konsep menjadikan restitusi itu sebagai sanksi pidana tambahan di kasus yang saya angkat ini secara spesifik. Meskipun secara keseluruhan sebenarnya bisa juga. Ini bagian dari ini ya, konsep dari PBB juga gitu ya, bahwa ternyata PBB ini era-era belakangan ini juga menekankan bahwa restitusi ini harus jadi bahan evaluasi bagi peraturan perundang-undangan di setiap negara. Jadi restitusi ini harapannya bisa dijadikan sebagai sanksi pidana tambahan gitu. Karena konsep dari restitusi kan tidak hanya menguntungkan negara ya, tetapi restitusi ini kan mengembalikan apa-apa saja yang dirugikan oleh korban tadi itu. Jadi dengan restitusi tidak hanya memberikan kejeraan kepada si terdakwa, tetapi juga membawa dampak positif bagi si korban tadi. Setidaknya korban tadi diberikan pengembalian secara material atau imaterial seperti itu, Holly. Jadi memang itu juga jadi sorotan gitu. Dan ternyata di RKUHP kita ya, gitu, terlepas memang banyak pro kontra terkait dengan hukum terkait dengan hukum pidana materialnya, tetapi juga sebenarnya secara sanksi sudah menempatkan restitusi itu, pengembalian ganti rugi itu menjadi salah satu pidana gitu. Jadi salah satu pidana yang dapat diambil oleh hakim tadi gitu.
Itu menurut saya bagus, Holly, penting banget ya gitu. Jadi jadi prinsipnya tuh nggak cuma dapat denda dan pidana, Ya, tetapi juga memberikan dampak positif ya bagi korban itu. ya. Karena di sini gini Mas, jatuhnya hubungannya hanya pemerintah, pemilik tanah, dan juga korporasi. Namun korban sama sekali tidak dilibatkan dalam hal ini kan seperti itu ya Mas. Kalau saya baca Iya, di iya. literatur. Jadi tidak Iya, adanya itu koreksinya jaminan. juga. Iya. Tidak Untuk hanya di sini ya, karena memang konsep di masa depannya itu juga gitu ya. Jadi memang tujuan pemidanaan itu kan untuk kepentingan masyarakat ya. Ngapain kita juga negakin hukum pidana kalau ternyata masyarakatnya juga tidak dapat keuntungan kan di dalamnya gitu. Iya ya, Holly gimana? Oh, iya. Bagus sekali Mas, terima kasih atas pertanyaan. Selanjutnya mungkin ada yang bertanya, mungkin Mbak Ratu mau menambahi pertanyaan. Ratu mau ini sih, mau nanggapin gitu sebenarnya. Aku nanti Mas Eko mungkin tolong diluruskan pendapatku kalau misalnya ada yang salah ya Mas ya. Tapi jujur ini mungkin kita ya, maksudnya kan Mas Eko kan yang orang-orang pidana, aku sama Holly kan orang-orang pemerintahan lebih ke tata negara gitu kan Mas. Tapi sebenarnya gini, aku pernah belajar sebenarnya bukan belajar sih, tapi dijelaskan oleh guru saya, dosen saya sebenarnya kenapa sih kecenderungan ketika suatu bidang korporasi yang bergerak di bidang ekonomi itu tidak bergerak dalam bidang pertumbuhan ekonomi dan lain-lain yang benar-benar menopang ekonomi negara, itu sebenarnya jarang mendapatkan sanksi-sanksi pidana, bahkan mereka itu jarang sekali mendapatkan pemidanaan itu sendiri, karena memang kan sebenarnya negara itu sendiri sebenarnya kayak cenderung kayak memang udah ada aturan hukumnya, tapi mereka sendirilah yang sebenarnya bukan menolak untuk melakukannya sih, tapi memberikan kelonggaran. Jadi mereka tuh semacam mikirnya kan gini, kalau misalnya kan kita kan dalam kriminalisasi itu kan aku sempat baca tuh, termasuk dalam tulisannya Mas Eko bahwa kita juga tuh harus memperhatikan cost and benefit. Apakah mungkin kita melakukan pemidanaan terhadap ini, berapa cost yang harus kita keluarkan. Nah, mereka juga tuh sama gitu loh Mas. Mereka juga akan memikirkan kalau misalnya kita memidanakan ini, kegiatannya mangkrak gini, mereka juga akan melihat dalam perspektif ekonomi analysis of law, mungkin begitu. Tapi di sisi lain sebenarnya karena pertambangan ini multisektor, selain hanya meningkatkan ekonomi, tapi dia juga ada di sektor lingkungan hidup. Tapi itulah yang kemudian negara Indonesia ini belum sampai ke sana gitu. Benar kalau misalnya katanya Mas Eko, komitmennya Indonesia belum seperti Inggris yang benar-benar memberikan pemidanaan yang benar-benar tegas gitu loh. Kalau misalnya seperti orang-orang yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan hidup. Itu kalau misalnya tanggapan aku sih Mbak Holly ya dari tadi ya, dari apa yang Mbak Holly tanyakan ya. Ratu mungkin ya bisa menyamakan demikian. Soalnya kemarin itu saya pernah ini menyelesaikan kasus di bidang ketenagakerjaan. Ada perusahaan yang tidak membayar gaji itu sesuai dengan UMR. Nah, itu kan gaji dan juga perusahaan itu tidak memberikan pesangon. Nah, perusahaan ini kan setidaknya dia kan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional kan, kita kurang lebih kan seperti itu. Secara tidak langsung kalau misalnya kita mengganggu proses perusahaan ini, maka secara tidak langsung pun kita akan mengganggu pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Mungkin logikanya seperti itu, dan itulah yang kemudian banyak dan sering sekali terjadi, bahkan sering kali terabaikan hal-hal yang demikian, kurang lebih seperti itu. Itu kalau Ratu dari pengalaman pribadi, dan juga kemarin alhamdulillah dapat pencerahan juga dari dosennya Ratu gitu. Nah, mungkin itu tanggapannya Ratu. Nah, mungkin aku nanya gini sih Mas, sebenarnya aku masih ada pertanyaan lagi, tapi mungkin aku mau nanya dulu deh, menurut Mas Eko. Mas Eko kan maksudnya berarti udah meneliti lebih dalam kan tentang bagaimana proses reklamasi dan juga kegiatan pasca tambang. Tapi mungkin begini, menurut Mas Eko nih, kalaupun setelah kegiatan tambang ya, maksudnya lubang tambang yang besar dan lain-lain, ada baiknya itu kita mengembalikan ke fungsi aslinya, ataukah kita tuh mungkin dialih fungsikan, mungkin ada yang mengalih fungsikan ke tempat apa namanya, ke tempat jadi tempat pariwisata dan lain-lain, agrowisata dan lain-lain. Bahkan itu kan saya masih ingat gitu loh. Saya masih ingat kemarin pada saat tahun berapa gitu saya pernah mengikuti isu ini, ada kemudian anggota DPR itu marah-marah pada saat rapat paripurna. Dia kurang lebih menyatakan bahwa mau diapakan lubang tambang di dalam hutan, mau dijadiin tempat wisata, mau dijadiin tempat wisatanya hantu gitu loh. Sampai dia menyatakan seperti itu. Jadi
kalau begini caranya, apa yang lebih tepat? Apakah kita mampu mengembalikan fungsi tanah itu atau dialihfungsikan ke yang lain? Kurang lebih seperti pertanyaan aku seperti itu, Mas. Iya, oke. Ya benar banget ya. Kadang kalau kita mau mempidana korporasi itu selalu pertimbangannya ekonomi gitu ya. Terus belakangan juga kenapa sih kita ciptain undang-undang cipta kerja? Kenapa kemudian kita mempermudah proses perizinan? Kenapa kita memberikan insentif pajak yang banyak gitu kan? Jadi kan mereka selalu berpikirnya ya karena investor kemudian korporasi ini penting banget untuk ekonomi kita, untuk pembangunan ekonomi, untuk kemudian meningkatkan jumlah tenaga kerja gitu kan, untuk meningkatkan penerimaan negara gitu. Nah itu benar banget sih, sah-sah saja sih seperti itu. Tapi jangan sampai ya kita itu hanya berperspektif pembangunan ekonomi saja gitu, dengan kemudian mengesampingkan keselamatan, keamanan, wawasan lingkungan gitu kan. Itu juga perlu kita perhatikan gitu loh. Jadi menurut saya dengan ketegasan kita, ketegasan penegakan hukum itu juga memberikan jaminan juga kan bagi lingkungan kita gitu ya. Jangan sampai kita merasa butuh sama korporasi terus kemudian korporasi bisa seenaknya meninggalkan lubang, seenaknya mengakibatkan korban. Itu kan juga big no juga ya buat kita ya. Masa sih kita cuman buat dapetin beberapa dolar tapi kita mau mengorbankan 39 generasi muda kita. Kan itu juga riskan sekali sih kalau sampai ada orang berpikir, halah cuma 39 orang kok, sedangkan mereka bayar pajaknya ratusan triliun. Itu prihatin banget sih kan, ibaratnya kita itu ngitung orang kepala itu pakai duit gitu kan. Kalau menurut saya sih di negara-negara maju pun, negara-negara yang kemudian punya komitmen yang tinggi terhadap seperti itu juga hal yang sah-sah saja sih kalau kita tuh memberikan pembatasan, memberikan ketegasan gitu kan. Mereka juga akan tetap ngikutin kok kalau mereka bisa melihat potensi ekonomi di negara kita gitu. Dengan market yang sangat banyak gitu, pasti mereka masih punya ketertarikan untuk kemudian balik ke sini. Tinggal tugas kita untuk menjamin bahwa pelaksanaannya itu juga menggunakan pelaksanaan yang benar juga gitu loh. Jadi menurut saya tidak jadi alasan ya kita itu mempertanyakan investor tetapi kemudian kita tidak menerapkan hukum. Itu juga justru menjatuhkan kepercayaan dan kewibawaan rakyat juga kan. Kita juga belakangan sudah jengah gitu kan melihat adanya diskriminasi. Misalnya kalau yang mereka yang kaya memiliki proses penegakan yang lebih longgar dibandingkan mereka yang miskin gitu kan. Itu juga jadi permasalahan kita gitu kan. Bukan berarti mereka yang kaya karena pajaknya gede sah-sah saja korupsinya dihukum beberapa bulan. Sedangkan rakyat yang bayar pajaknya rendah kemudian dihukum tinggi nggak apa-apa. Itu kan juga sangat ironis sekali sih kalau sampai seperti itu gitu. Terus tadi apa ya yang kedua? Sampai lupa. Yang kedua tadi Aku tanya gini, Mas. tanggapan yang pertama ya. Terus yang kedua tanggapan aja. Nah, kalau menurut Mas ya. Eko kan Oh santai iya, aja. ya. Kalau menurut Mas Eko, kita tuh lebih baik untuk reklamasi itu mengalihfungsikan atau dikembalikan ke fungsi awal kayak restitusi integral ini tadi. Menurut Mas Eko gimana? Karena pada kenyataannya banyak yang dia itu dialihfungsikan tapi justru nggak efektif gitu loh. Mau mengembalikan ke fungsi awal malah sulit tercapai. Jadi gimana nih? Kita juga dalam persimpangan masalah, nggak selesai jadinya. Iya. Ya saya juga sebenarnya juga perlu kajian dalam ya terkait hal seperti itu ya. Apalagi kayak orang-orang yang ekologi atau mereka yang paham terkait pertanahan itu mungkin mereka sih yang punya kapabilitas yang lebih besar untuk memberikan pendapat itu gitu. Menurut saya memang mengembalikan fungsi ke awal itu punya keuntungan yang lebih besar ya. Yang dulunya lubang terus kemudian dibalikan fungsinya, kemudian bisa diolah sebagaimana awal, itu sangat baik sekali gitu. Tetapi memang tidak dinafikan lubang sedalam itu juga kalau ditutup tanah, pakai tanahnya siapa ya gitu kan? Apakah pakai tanah lain dilubangi terus nutupin lubang gitu kayak lubang tutup lubang lagi kan jadi. Iya enggak sih? Itu pasti kan udah banyak banget kan zat-zat yang ada di dalamnya tuh kepake kan. Namanya juga tambang, misalnya diambil batu baranya nih.
ya pasti sih namanya tanah diambil batu baranya ya tanahnya berkurang kan. Kalau tanahnya berkurang terus kita mau ambil tanahnya siapa dong buat nutupin tanah itu? Itu juga agak dilematis juga kan sebenarnya. Terus kita pakai tanah orang lain buat nutupin lubang, terus tanahnya orang lain berlubang lagi, tutup lagi. Kira-kira seperti itu. Tapi kayaknya gak sesimpel itu deh. Mungkin nanti teman-teman pertanahan orang-orang yang punya ekologis itu bisa memberikan pendapat yang lebih baik. Tapi menurut saya, memang meskipun seperti itu lebih benar, tapi menurut saya ya, apapun kondisinya, misalnya dirubah jadi pariwisata, atau misalnya dijadikan alih fungsi yang lain, menurut saya ya, fine-fine saja, sepanjang itu memberikan fungsi yang lebih baik, sepanjang itu tidak mengakibatkan permasalahan atau ancaman bagi orang lain gitu loh. Kan masih lebih baik ya, misalnya lubang itu dijadikan wisata mungkin, tetapi dengan dipasari pagar gitu kan. Misalnya dipasangi pagar, kemudian mungkin ada ya bisa jadi tempat wisata atau apa, itu lebih baik kan daripada dibiarkan gitu aja, nggak dipasangin pagar, jadi genangan air hujan, terus kemudian menyebabkan korban. Itu yang sangat bermasalah sekali gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih, ya apapun kondisinya, sepanjang itu tidak memberikan ancaman, itu jauh lebih baik daripada dibiarkan gitu aja. Baik, terima kasih Mas Eko. Ini ada yang lebih lucu Mas, saya pernah membaca literatur mengenai dampak daripada usaha pertambangan. Ini ada yang lebih lucu bahwa kenapa ini kan banyak korban rata-rata anak-anak dari 11 tahun ke bawah. Nah ini yang lebih lucunya tuh di mana orang tuanya begitu. Orang tuanya bisa loh dikenakan undang-undang tentang perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 begitu Mas. Karena kan ada hak untuk mengawasi, ada kewajiban untuk mengawasi anak seperti itu Mas. Nah, ini mungkin orang-orang ini bingung Mas dengan aturan pemerintah sehingga dia mulai berpikir di luar daripada itu kemana orang tuanya seperti itu loh Mas. Nah, karena kalau kita lihat ya ini untuk pemahaman kita bahwasanya objek yang dijadikan usaha pertambangan ini secara tidak langsung pemilik izin usaha pertambangan ya disitulah sebagai pengawas Mas ya ketika terjadinya suatu korban jiwa maka ya yang memiliki hak untuk mengawasi itulah yang harus bertanggung jawab terhadap korban seperti itu ya bukan tidak ada hubungannya dengan orang tua korban seperti itu. Nah saya baca itu oh bagus sekali ternyata ada ide seperti itu tetapi ya agak lucu juga gitu loh Mas kok bisa ada hubungannya dengan undang-undang tentang perlindungan anak seperti itu Mas Eko. Nah mungkin Iya. Nah, Mbak Ratu mau bertanya lagi kok dari tadi ketawa terus gitu. Kenapa Ratu? Enggak jujur sih malah aku tuh jadi kayak lucu banget gitu loh mereka tuh kayak udah nggak punya argumentasi ya udah kita salahkan orang tuanya aja ngapain aja nggak ngurus anak kan gitu kan jadinya jadi ya mereka kayak gitu jadi makanya aku ketawa dari tadi udah tadi ada yang lucu dari Mas Eko gali lubang tutup lubang sekarang orang tuanya lagi yang disalahin. Iya Mas jadi masyarakat ini lama kelamaan Mas semakin jenuh gitu loh semakin jenuh dengan keadaan seperti itu mau merubah keadaan namun tidak memiliki kesempatan untuk merubah seperti itu Mas masyarakat jadi jenuh nggak punya ide lagi akhirnya mengomentari hal yang di luar dari permasalahan seperti itu loh Mas Eko. Iya benar. Bahkan bukan masyarakat aja ya, bahkan kayak wali kota atau pemerintah kota itu kan mereka juga berpikirnya gitu kan. Misalnya ada anak jatuh ke lubang bekas tambang, ya itu takdirnya. Hello gitu. Ya bener sih itu takdirnya. Tapi kan ya gak kemudian seenaknya dong ninggalin lubang bekas tambang. Kalau kayak gitu mah ya gak usah aja bikin undang-undang minerba, gak usah aja bikin hukum pidana. Nanti kalau mati ya udah itu takdirnya. Ya kayak mana dong? Ya masa setiap orang mati dibilang takdirnya ya kita tetap ada usaha dong untuk kemudian menutupi lubangnya atau setidaknya ngasih pagar kan gitu. Kalau misalnya pagernya ya kalau seandainya dikasih pagar, ya setidaknya pagernya tuh nggak kemudian cukup untuk anak-anak juga gitu loh. Ya kan namanya anak-anak juga nggak tahu kan kalau lubang itu dalamnya sedemikian gitu. Ya mungkin dia ngira lubangnya cuma sedalam ember gitu kan. Jadi mereka bisa main. Tapi ya kalau tahu lubangnya dalam, ya dikasih peringatan dong gitu loh. Ya orang tua juga ya sebenarnya memang bertanggung jawab. Tapi ya namanya juga anak-anak ya. Kita kan juga nggak bisa kemudian mau keluar juga ditahan. Kita kan agak
nonsen juga sih gitu loh. Jadi kan negara, masyarakat itu juga punya tanggung jawab kan untuk menyediakan lingkungan yang sehat gitu kan, lingkungan yang aman gitu. Ya berbagai stakeholder itu punya peran masing-masing gitu loh. Tapi tidak kemudian karena keluarga punya peran seperti itu, negara melepaskan peran dia untuk kemudian menyediakan lingkungan yang sehat dan aman tadi. Gitu. Jadi ya riskan sih kalau misalnya kita cuman ngomong ya itu udah takdirnya, itu udah salahnya orang tua gitu. Tapi ternyata negara juga tutup mata dengan kondisi yang ada kan. Ya, terima kasih Mas Eko. Di sini saya ada sedikit, kalau tidak salah ya Mas, mungkin bisa dibenarkan ya Mas. Dalam putusan pengadilan tahun 2020 yang diangkat oleh Mas Eko mengenai izin usaha pertambangan itu, kalau tidak salah dakwaannya itu pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Namun di sini hakim memutus berbeda dengan yang diajukan oleh penuntut umum, yakni hakim memutus pasal 359 KUHP junto pasal 55 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini yang jadi pertanyaan Mas, kenapa hakim itu tidak memutus apa yang tercantum dalam Undang-Undang Minerba? Karena kan secara eksplisit mungkin kan lebih lebih terkerucut gitu Mas di Undang-Undang tentang Minerba seperti itu. Nah, kenapa Mas tidak apa pandangan Mas Eko mengenai hal ini? Kenapa tidak memutus berdasarkan Undang-Undang Minerba yang lebih khusus, aturan lebih khusus, atau dalam hal ini kita mengenal asas lex specialis judicat lex generalis seperti itu Mas? Iya, bener banget. Itu juga yang aku soroti. Sebenarnya kan memang dakwaannya tuh alternatif kan. Alternatif pertamanya tuh pakai Undang-Undang Minerba, alternatif keduanya tuh KUHP. Ya karena memang jaksanya milih alternatif ya, ketika salah satu terpenuhi ya sisi yang lain sudah dinegasikan, sisi yang lain sudah tidak perlu dibuktikan kan gitu. Dan karena memang hakim melihat titik tekannya pada hilangnya nyawa seseorang, maka dia menjatuhkan yang pasal 359. Karena yang alternatif pertamanya itu hanya bersifat alternatif sih, gitu. Jadi alternatifnya dia tidak punya izin usaha pertambangan. Tapi kalau menurut saya ya, seandainya saya yang jadi jaksa, sebenarnya bisa aja kan itu dikumulatifin kan. Dia itu udah tanpa iup, terus juga mengakibatkan kematian seseorang gitu loh. Itu juga ya menarik sih, itu juga Atau dikaji pasal juga sih. Aku juga kepikiran kayak gitu. Oh, nah benar banget. Iya kan, kumulatif gitu kan. Iya. Soalnya kan dia juga nggak punya iup, iya. Terus kemudian dia mengakibatkan kematian juga iya. Tapi salahnya jaksanya itu pilihnya alternatif gitu loh. Jadi ya pilihnya salah satu kan. Kalau seandainya hakim juga melampaui, ya benar sih progresif gitu. Tapi kan juga dia menjatuhkan ultra petita gitu kan. Dia menjatuhkan yang tidak didakwakan oleh jaksa gitu. Itu sih. Baik, terima kasih Mas Eko. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Ini bertambah terus, Mas. Bertambah 2 maksudnya. Mungkin Mbak Ratu mau bertanya lagi. Mungkin Mbak Ratu mau bertanya lagi ya, karena mukanya penuh tanda tanya, Mas. Gitu ya. Ya, silakan Mbak Ratu. Tapi diskusi kali ini sangat seru sekali, Mas, karena kita sama-sama memikirkan kita sedang tidak mencari kekosongan. Ternyata banyak sekali aturan begitu, tapi pelaksanaannya yang sebenarnya perlu sekali untuk kita itu soroti ya Mas ya, dalam hal ini ya Mas ya. Ternyata salah satu contoh kasus mengenai pertambangan ini ternyata masih menimbulkan suatu permasalahan besar ya Mas ya, karena kan faktor faktor pendukung perekonomian Indonesia salah satunya dari usaha pertambangan ini gitu. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya masih menimbulkan beberapa kekhawatiran yang belum terselesaikan ya Mas ya, ternyata sampai saat ini begitu. Nah, benar banget. Aspek hukumnya juga banyak kan. Saya juga bikin tulisan ini juga kemudian tidak klaim tesis ini diwujudkan terus kemudian permasalahannya selesai, karena memang banyak banget kan aspek-aspek tadi seperti yang Holly mempertanyakan terkait dengan proses pengajuan izinnya. Benar banget gitu loh. Terus kenapa Eko kok gak nulis itu aja kan yang di pintu awalnya gitu ya. Tapi ya karena memang kita saling kolaborasi kan, teman-teman administrasi mungkin teman-teman HTN tinjau dari administrasinya, Eko tinjau dari hukum pidananya gitu. Karena memang banyak banget sih. Kalau ini memang
mau diselesaikan bener-bener 100% sih kayaknya butuh banyak banget sih stakeholder yang memang bantu kan gitu kan. Kita juga bikin reformulasi, terus kemudian udah-udahnya nggak kepake juga, ya aku tinggal ngelus dada aja sih, nggak guna sih tesisku. Iya nggak sih? Kita Ya tuh Mas, bikin tapi reformulasi, ya terus kemudian ternyata formulasinya Mas, nggak dipakai. Ya udah, gimana dong? iya ternyata Mas, ini tidak hanya aspek pidana Mas, aspek administrasi juga di sini Bener. harus disoroti Malah Mas. lebih kuat administrasi sih, soalnya kan Karena pintu banyak terkait awal. perizinannya kan. Benar. Mm-mm. Terus pemidanaan, Mas. Hukum pidana itu kalau katanya Prof. Tati ya, Mas ya. Prof. Tati itu bahwa hukum pidana tuh pintu awalnya harus hukum administrasi. Ujung daripada Benar. hukum administrasi adalah hukum pidana ujungnya gitu. Dan konsep Mm. administrasi yang dapat dikenakan hukuman atas kesalahan administrasi adalah pemerintah gitu. Dan kita sebagai stakeholder itu harus memiliki kewenangan untuk menggugat pemerintah, Mas. Nah, kita punya kewenangan untuk menggugat pemerintah dalam konsep peradilan administrasi. Namun yang perlu kita garis bawahi bahwa di Indonesia sampai detik ini belum memiliki peradilan administrasi, Mas. Kita hanya memiliki peradilan tata usaha negara yang digabungkan di pengadilan negeri begitu. Nah, sebenarnya usulan daripada Prof. Tati adalah kita perlu loh untuk mendirikan peradilan administrasi di Indonesia. Karena yang disoroti Prof. Tati itu adalah peradilan administrasi yang perlu menjadi contoh di Indonesia itu adalah Inggris, terus kemudian Belanda, satunya lagi Prancis, Mas. Ketika pemerintah itu tidak melaksanakan kewenangannya dalam hal ini yang terlihat wujud, Mas. Kalau sekarang itu mungkin pelaksanaan di Indonesia itu mungkin ada CLS, Citizen Law Suite itu. Nah, mungkin kalau itu mungkin mengadopsi, Mas. Kalau menurut saya itu mengadopsi daripada penyelesaian administrasi yang ada di Inggris, Perancis, dan juga Belanda. Nah, saat ini masih 3 negara itu yang paling disoroti oleh Indonesia mengenai peradilan administratif gitu. Nah, kalau dari pandangan saya, Mas, ketika membaca penelitian Mas Eko ini, langsung yang saya pikirkan tuh, oh, ini administratifnya yang perlu diteliti begitu, Mas. Ternyata luar biasa sekali pandangan Mas Eko adalah menyoroti paskanya atau bentuk pidananya begitu. Jadi kan ini kan ada perpaduan pemikiran gitu loh Mas kita di sini kan. Kalau semuanya pelengin saya Hol. Iya. Bener Mas. Iya. Aku sebenarnya nggak sih, Mas Eko nggak apa-apa ya kalau misalnya diskusinya agak panjang. Tapi aku mau kasih tanggapan dulu. Gini Mbak Hol, kalau aku gini, beruntung sekali aku pernah tentang perbandingan kedudukan dan kewenangan PT UN antara Indonesia, Perancis dan Belanda. Tapi gini, konsep aku sempat baca dan juga sempat mengkomparasikan antara peradilan administrasi Indonesia, Peton Indonesia, sistem peradilan administrasi di Belanda sama sih yang di Prancis nih ya. Sebelum aku nggak bahas Inggris karena memang saya nggak meneliti itu. Pas saat saya pernah nulis tapi belum keterima di jurnal, nggak tahu nih jurnalnya lama banget. Nah, sebenarnya kalau yang peradilan administrasi itu kayak administrasi biro gitu, biro administrasi. Tapi kalau biro administrasi yang mereka gunakan itu sebenarnya konsepnya nggak kayak peradilan administrasi yang kita punya, kayak petun gitu untuk yang dia itu berada di bawah kekuasaan yudikatif, enggak. Tapi kalau mereka sendiri, peradilan administrasi mereka tuh ada 2. Jadi satu peradilan administrasi itu berada di bawah kekuasaan raja. Kalau di Belanda, kekuasaan Raja Belanda, dia tuh berada di bawah kekuasaan Raja Belanda. Jadi memiliki fungsi yudikatif dan juga dia tuh memiliki fungsi preventif gitu. Jadi yang yudikatifnya itu pasca diterapkan lalu digugat di sana bisa. Lalu kalau misalnya yang administrasi biroknya itu sebelumnya pra ditetapkan, malah dia juga ini ditugaskan untuk semacam ini memberikan pertimbangan apakah ini sudah tepat dan lain-lain. Proses administrasinya kurang lebih seperti itu. Nah, di Prancis pun hampir sama, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau menurutku sebenarnya yang konsepnya lebih bagus ya di Indonesia karena memang dia lebih independen karena memang berada di bawah kekuasaan kehakiman. Tapi kalau misalnya di Belanda justru dia nggak independen karena dia berada di bawah kekuasaan Raja Belanda kalau nggak salah, raja atau ratu Belanda, kurang lebih seperti itu. Saya pernah melakukan penelitian tentang itu. Itu tanggapan yang pertama. Tapi gini Mas Eko,
Aku mau tanya lagi ke Mas Eko. Aku tertarik. Aku pernah baca penggalan dalam tesisnya Mas Eko itu sebenarnya ada ini gangguan kesehatan yang mungkin saja terjadi dalam yang terjadi bagi masyarakat gitu, yang di sekitar itu. Mungkin nggak sih kalau misalnya muncul ide bahwa mungkin nggak kalau misalnya perusahaan tuh dipidana gara-gara menimbulkan gangguan kesehatan, kan kayaknya tadi kan ada contoh kayak kerusakan gendang telinga gara-gara kebisingan alat dan lain-lain, terus kerusakan bukan kerusakan ya, gangguan kesehatan karena bakteri apa gitu, aku lupa tadi dalam tesisnya pernah ngutip itu kalau aku nggak salah baca. Mungkin nggak ada ide seperti itu, atau kalau misalnya ada hal seperti itu tanggung jawab perusahaan itu gimana gitu untuk masyarakat sekitar, gitu Mas. Bisa juga kan. Kita kan juga punya undang-undang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup kan, UPPLH itu. Nah itu kan di sana juga mengatur kan, ketika misalnya mereka buang limbah sembarangan, limbah B3 kan, terus kemudian limbah B3-nya itu membawa kegangguan kesehatan bagi masyarakat, itu juga bisa kan diajukan pidana. Atau bahkan kalau misalnya kita males pidananya juga bisa ngajukan perdata juga kan dengan PMH itu. Misalnya dia melakukan pelanggaran hukum dan mengakibatkan kerugian bagi dirinya kan juga bisa diajukan PMH juga pakai undang-undang perdata. Atau bisa pakai class action bahkan. Itu kan kalau misalnya ada sekelompok masyarakat yang merasa terganggu dengan suatu perusahaan itu, merasakan ya seperti itu, misalnya kayak misalnya dia buang limbah sembarangan, terus kemudian masyarakatnya mengalami gatal-gatal, terus keracunan, itu kan banyak ya kasus-kasus yang ditangani Walhi, LBH gitu kan, itu kan banyak juga kan seperti itu. Tapi emang penyelesaiannya nggak mudah ya kayaknya, nggak selesai-selesai ya, masih banyak aja korporasi-korporasi yang kayak gitu, terus kemudian yang tidak terjangkau sama penegakan hukum kita. Itu juga kan yang jadi PR yang agak sulit kita benerin nggak sih sebenarnya. Kalau secara hukumnya itu memang ada gitu, tapi kok nggak berlaku ya gitu. Terus kita harus ngapain? LBH, Walhi udah turun jalan ini itu, tapi juga gak kelar-kelar. Ya nggak sih teman-teman? Benar-benar, Mas, saya agak sedikit menanggapi peradilan di Indonesia, agak sedikit menanggapi Masnya. Begini Mas, tanggapan saya. Langsung saya kepikiran Mas begini. Kenapa saya itu fokus melihat penelitian ini langsung menuju ke administrasi Mas, ke perizinan. Karena begini, yang saya ini berkaca kepada peradilan administrasi yang ada di 3 negara yang saya sebutkan tadi. Jadi gini tuh, yang dikategorikan sebagai yang berhak untuk diadili administrasi itu adalah pemerintah, Mas. Ketika pemerintah itu tidak berhasil melaksanakan tugasnya untuk memberikan keamanan, ketertiban bagi masyarakat. Contohnya gini, Mas. Ketika ada jalan rusak, siapa yang berhak untuk diminta pertanggungjawaban? Harus pemerintah, karena masyarakat membayar pajak. Terus ketika ada anak yang tertabrak mobil pemadam kebakaran, pada saat pemadam kebakaran ini diutus oleh pemerintah untuk melakukan menghentikan kebakaran di suatu tempat. Nah, itu siapa yang berhak untuk dipidana? Dalam hal ini, Mas, yang memberikan ganti rugi adalah pemerintah, Mas. Pemerintah boleh diajukan gugatan atas bagi orang tua anak yang tertabrak pemadam kebakaran. Kalau di Indonesia, itu yang dimintai pertanggungjawaban bukan pemerintah, Mas, tapi sopirnya. Nah, sopir itu kan tidak memiliki ganti rugi, belum termasuk bisa untuk melakukan ganti rugi uangnya seperti itu, Mas. Jadi konsep di Indonesia sama di negara lain itu loh yang berbeda, Mas. Ketika adanya bawahan untuk melaksanakan tugas pemerintahan, melaksanakan tugasnya, kemudian menimbulkan dampak, ini bukan yang melaksanakan yang seharusnya dikenakan pidana, tetapi harus pemerintahnya. Nah, di Indonesia kan tidak, Mas, tetapi sopir pemadam kebakarannya, yang padahal kalau kita cermati di luar negeri, itu pemerintahnya, karena masih dalam ruang lingkup tugas negara, seperti itu, Mas. Nah, kenapa saya mengapa saya memikirkan ini paling penting di aspek perizinan? Karena pemerintah telah memberikan izin, memberikan tugas bagi usaha pertambangan ini untuk kamu lakukan usaha pertambangan supaya perekonomian Indonesia ini membaik, perekonomian daerah ini membaik.
lakukan. Nah, berarti kan ada campur tangan daripada pemerintah bahwa sayalah yang harus bertanggung jawab akan hal ini, begitu Mas. Tapi di sini pemerintah juga menyalahkan korporasi, masyarakat menyalahkan korporasi, yang seharusnya sebenarnya korporasi dan masyarakat ini sebenarnya dua-duanya korban, Mas, kalau menurut saya. Dua-duanya korban, Mas, masyarakat dan juga korporasi, karena mereka berdua juga dirugikan. Korporasi membantu perekonomian, tapi dia juga disalahkan, masyarakat juga menimbulkan dampak. Tapi pemerintah dalam hal ini apa? Justru memutus pidana dan memutus denda. Tapi tidak ada keinginan dari pemerintah untuk, oh ini loh, pemerintah memberikan apa ya Mas ya, kompensasi atas meninggalnya anak ini. Nah itu loh Mas yang kenapa saya paling menyoroti ini, karena kalau saya pernah ikut kuliahnya Prof. Tati itu menyampaikan bahwa kompensasi itu hal paling penting Mas dalam peradilan administrasi. Karena pemerintah itu secara tidak langsung itu sebagai stakeholder untuk memberikan keamanan bagi masyarakatnya, seperti itu Mas. Jadi di sini sebenarnya dari pintu masuk saja sudah salah gitu Mas. Dan kesalahan ini bukan hanya pintu masuk ternyata, sampai paskanya juga salah. Itu loh Mas yang saya tuh geram sebenarnya. Saya geram aja tapi tidak membantu apa-apa, saya juga bingung Mas Eko di sini harus bagaimana gitu loh. Ya kan Mas, sebagai orang hukum menarik ya. Benar, sebagai orang hukum saya hanya bisa memberikan pendapat, tapi saya tidak bisa membantu apa-apa gitu Mas Eko. Apa orang-orang seperti kita sebagai anak muda, harusnya kita lah yang masuk ke politik seperti itu Mas. Kita harus membenahi Mas Eko. Kita harus membenahi apa yang salah. Nah itu maksud saya, enggak lah Mas bercanda. Maksudnya kita yang harus kirain sambil promosi mau nyalon DPR. Waduh, enggak ada Mas pandangan, cuman harusnya seperti kita lah yang harus berangkat. Makanya orang-orang yang akademisi itu harusnya mereka lah yang harus terjun seperti itu Mas, untuk membenahi apa yang salah, begitu loh Mas Eko. Iya benar-benar ya. Kalau sekarang kan administratifnya kan baru sebatas keputusan tun gitu doang ya. Keputusannya antara dicabut atau dilanjutin gitu aja kan. Benar. Kan tidak bisa kemudian menghukum pemerintahannya ya. Benar. Tapi gini Mas, di Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, nah ini saya sempat diskusi sama hakim PT UN Mas, yang satu kelas sama saya waktu mata kuliah Peradilan Administrasi. Nah, ini Bapaknya menyatakan bahwa ada satu hal yang terkadang masyarakat itu tidak memahami, bahwa di Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara itu sebenarnya bukan hanya surat keputusan yang menjadi objek diajukannya suatu gugatan PT UN, tetapi masyarakat tidak mengingat bahwa tindakan faktual pemerintah itu juga dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Apa tindakannya? Korban. Misalkan korban akibat lubang di jalan, terus korban akibat tabrak mobil pemadam kebakaran. Nah, tindakan-tindakan faktual itu terkadang masyarakat menganggap itu bukan merupakan kewajiban pemerintah, padahal itu merupakan salah satu objek yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi bukan hanya surat keputusan, tetapi tindakan faktual pemerintah. Seperti itu, Mas. Bagus dong, berarti optimalin itu aja, Hol. Gimana? Nah itu, Mas, saya juga masih bingung kenapa kok. Karena kita tidak punya peradilan administrasi sendiri, Mas, sehingga tidak berfokus. Kita mengandalkan peradilan tata usaha negara yang itu bukan hanya berkaitan dengan kesalahan pemerintah, tetapi hubungan orang dengan orang dengan badan hukum diadili bersama dengan kesalahan pemerintah. Itu loh Mas yang harus dibenahi dari peradilan kita, seperti itu. Ya, itu bisa jadi gagasan ya. Tapi kalau sejauh ini ya berarti kita bisa mengedukasi lingkungan kita ya, bahwa kalau ada tindakan pemerintah yang tidak benar ya ajukan aja ke Petun gitu ya. Urusan lolos atau tidak urusan belakang lah ya, setidaknya ada usaha. Jalan satu-satunya pakai ini Mas, pakai CLS atau class action. Class action ya. Iya. Tapi masyarakat kadang malas Mas mengurus itu, begitu loh yang menjadi permasalahan di negara kita itu. Biayanya. Ya, itu yang terus juga nggak ada jaminan berhasil kan. Kalaupun berhasil juga bisa jadi negaranya nggak ngelakuin. Benar, karena konsep kompensasi yang di Indonesia ini yang harus perlu untuk dibenahi Mas, karena kompensasi itu menjadi salah satu unsur paling penting ketika seseorang mengajukan gugatan administrasi. Tapi di Indonesia masih belum ada dana tersendiri untuk melakukan kompensasi terhadap masyarakat, itu belum ada seperti itu Mas Eko. Terus juga kemauan negara itu juga penting banget ya. Kayak kasus kemarin itu yang terkait
kondisi polusi udara itu kan masih Ya. diajukan banding kan sama Iya. negara kan. Tapi Sama aslinya pemerintah keren kota. sekali ya Mas ya untuk Iya. teliti, maksudnya yang mengajukan gugatan luar biasa sekali sampai ada ide seperti itu. Iya, kayaknya emang butuh banyak orang-orang seperti itu kan, yang melihat bahwa ada sekecil tapi tidak kecil ya, kecil tapi itu sangat signifikan sekali kan bagi lingkungan kita kan. Ya ibaratnya Iya. polusi nggak kelihatan sih, tapi kan itu Iya. dampaknya kan sangat panjang kan, masa depan juga mungkin ada terjadi kerusakan keturunan, itu kan penting banget. Dan orang-orang yang punya keprihatinan seperti itu terus kemudian mengajukan gugatan, itu keren banget sih memang, dan itu perlu didukung ya, dan juga perlu keseriusan komitmen pemerintah juga sih untuk kemudian mereka legowo gitu loh, legowo untuk mau dievaluasi kan. Ibaratnya kan kalau pemerintahan sekarang kan ya nggak mau kalah ya sih sebenarnya. Kalau mereka lagi nggak benar, cari pembenaran biasanya, aduh. Ya seperti itu Mas. Mungkin Jadi kita curhat teman-teman, ya, curhat kerugian negara. makanya Mas saya pikir diskusinya terlalu nyambung, terlalu enak sampai kita terbawa dari segala aspek Mas. Padahal kita membahas aspek pertanggungjawaban pidana gitu. Tapi sampai administrasi dan lain sebagainya. Tapi luar biasa sekali Mas, ini sangat memberikan inspirasi bagi kita, dan semoga Mas Eko ini tidak kapok untuk diskusi lagi seperti itu Mas, karena Siap. ya karena sangat seru sekali diskusi kita. Nah mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, karena ini kan sudah kemalaman, mungkin sudah kemalaman sekali Mas, ini sudah 1 jam lebih gitu. Mungkin ada yang mau bertanya, sekali lagi saya persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya. Aku udah Mbak Ol, cukup. Makasih ya Mas Eko. Mungkin yang lain. Andiko Ya. nih, ada Andiko nih. Mbak Yiska. Oh iya, ini Ada juga. sekali teman kita ini. Segeng berarti. Iya, satu geng. Mas Eko ketuanya. Mana ada klaim. Oke, ini sudah jelas Mas. Teman-teman sudah jelas, karena saya rasa ini cukup luar biasa sekali diskusi dengan Mas Eko. Oh ya Mas, langsung saja saya tutup saja ya Mas ya diskusinya, karena sudah terlalu Ya, malam. Nanti boleh. kita sambung lagi dengan isu yang berbeda ya Mas ya. Oke, Dengan isu terima hukum kasih yang berbeda. kesempatannya buat Dames Juris. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata atau sikap. Terima kasih ajakan diskusinya, dapat insight baru, dapat komentar baru juga dari teman-teman. Baik, Tetap terima berkarya, kasih. belajar selalu. Baik, terima kasih Mas, sama Mas Eko sebagai narasumber kita, yang dimana penelitiannya sangat luar biasa sekali, menyampaikan rekomendasi terhadap perubahan Undang-Undang Minerba mengenai izin usaha pertambangan, yang dimana menambah adanya suatu bentuk pidana denda bagi korporasi itu sendiri. Terima kasih teman-teman, selamat malam, semoga ini memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Mas Eko, mohon maaf Dames Juris apabila punya kesalahan kata maupun perbuatan selama kita melakukan diskusi. Saya tutup ya Mas ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sehat selalu.